Selamat siang Romo, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan katekese dengan tema pertobatan sebagai perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Perkenalkan, nama saya Angelina Marici Darsandai. Saya di sini sebagai fasilitator. Nama saya Yuliani Daimandangot. Nama saya Andreas Novel Harundi. Nama saya Bernardina Trisia Kandi. Nama saya Aryan Meranti Sungo. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agustina Siviantinda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita mulai saja katekese kita pada hari ini. Di zaman sekarang, banyak orang yang merasa jauh dari Tuhan atau bahkan tidak mengenal Tuhan. Ada yang berjuang dengan pergulatan iman, pencarian makna hidup, atau keinginan untuk menemukan jalan yang benar. Namun, Tuhan selalu hadir dan berusaha dalam menjumpai kita dengan situasi-situasi apapun. Sama seperti Paulus yang mengalami perubahan radikal setelah perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju Damsyik. Kita juga dipanggil untuk membuka hati kita terhadap panggilan pertobatan dan hidup baru di dalam Kristus. Marilah kita untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita buka dengan lagu pembukaan. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu, dan kau kan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dalam nama Bapa, Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendalami perikop Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19. Pertobatan Saulus yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus adalah salah satu momen paling dramatis dalam Perjanjian Baru. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus, Saulus adalah seorang yang sangat keras terhadap para pengikut Kristus dan secara aktif menganiaya mereka. Namun, dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, dia berjumpa dengan Yesus sendiri yang mengubah hidupnya secara total. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang kuasa pertobatan dan panggilan Tuhan untuk mengikutinya. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hari-hari yang telah lewat, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami mohon pada kesempatan ini ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat mengalami perjumpaan yang dalam dengan Yesus seperti Saulus yang Kau ubah hidupnya menjadi rasul cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pertemuan ini. Kami mohon jadikan kami alat-Mu untuk menyebarkan kasih damai-Mu kepada sesama. Semoga melalui pengalaman hidup kami, orang lain juga dapat melihat tanda-tanda kasih-Mu
yang mengubah kehidupan. Engkau kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Baik, sekarang saya akan meminta satu orang untuk membaca perikop kitab para rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Maka termanggulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya jalan suatu penglihatan. Ananias jawab, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang manggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergi Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadaku di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan sekitar juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia dimakan pun pulihlah kekuatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada teman Nofri yang sudah membacakan perikop dari kisah para rasul ini. Sekarang mari kita sama-sama mendalami lagi teks kisah para rasul ini. Bagaimana reaksi dari Paulus saat bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju ke Damsyik? Kira-kira bagaimana reaksi Paulus itu ketika bertemu dengan Tuhan, ketika Paulus itu
menuju ke Damsi. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pendalaman kita pada hari ini. Saya di sini ambil di ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, di sini reaksi Paulus ketika mendengar firman yang diberikan oleh Tuhan, di situ ia merasa ketidakpahamannya terhadap firman yang diberikan oleh Tuhan, karena ia baru mendengar suara yang difirmankan dari langit. Jadi reaksi yang Paulus tunjukkan itu adalah reaksi ketidakpahaman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Duwin. Jadi menurut teman Duwin tadi, dia mengambil dari ayat 4 itu yang berkaitan dengan reaksi Paulus ya. Jadi menurut Kakak Duwin tadi, reaksi Paulus ini jadi dia mengarah kepada ketidakpahaman karena dia tidak mengerti dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu, berapa lamakah Paulus tidak dapat melihat serta tidak makan dan minum? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, saya persilakan. Baik, dalam kitab suci tadi yang sudah kita dengar, Paulus berapa lama Paulus tidak makan dan tidak minum dan tidak melihat, yaitu di ayat 9 di situ tertera 3 hari lamanya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Kakak Yulin tadi. Jadi dari jawaban dari Kakak Yulin tadi, kira-kira berapa lamakah Paulus ini tidak makan dan berapa hari juga Paulus ini tidak minum. Jadi jawaban dari Kakak Yulin tadi, dia mengambil di ayat 9, di situ tertera 3 hari. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu, apa yang terjadi setelah Ananias datang kepada Paulus? Kira-kira apa yang terjadi setelah Ananias datang kepada Paulus? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, saya persilahkan. Cukup baik saudara saya. Apa yang terjadi setelah Ananias datang kepada Saulus? Itu terdapat di ayat 17 sampai 19. Ia menumpangkan tangan kepada Paulus agar matanya bisa melihat kembali. Baik, terima kasih kepada Kakak Andini tadi, bahwa dia mengambil di ayat 17 sampai 19. Jadi di sini dia meletakkan tangannya di atas Paulus sehingga Paulus dapat melihat kembali. Lalu mengapa Ananias awalnya ragu untuk mendekati Saulus? Lalu apa yang mendorongnya untuk tetap taat kepada Tuhan? Kepada teman yang mau menjawab, saya persilahkan. Kira-kira mengapa Ananias itu awalnya itu dia sangat ragu untuk mendekati Saulus? Baik, saya menjawab kenapa Ananias ragu untuk mendekati Paulus, karena dilihat dari latar belakangnya Paulus, dia adalah seorang penganiaya. Mana mungkin kita sebagai manusia bisa menerima seorang penganiaya untuk kita tolong. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Kak Yulin. Lalu kira-kira apa yang mendorongnya untuk tetap taat kepada Tuhan?
kira-kira apa yang mendorong Ananias ini untuk tetap taat kepada Tuhan? Oke, baik. Jadi apa namanya? Kira-kira apa yang membuat Ananias ini untuk mendorong hati Ananias ini untuk tetap taat kepada Tuhan? Oke, baik. Dalam kisah tadi di kisah para rasul itu terdapat di ayat 13 sampai 17. Di situ Ananias itu Tuhan memberikan jaminan yang besar kepada Ananias agar memberi jaminan kepada Ananias untuk menumpangkan tangan kepada Paulus, karena nantinya Tuhan menjanjikan rencana yang baik untuk Ananias. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Andini. Jadi baik, terima kasih untuk semua jawaban tadi yang berkaitan dengan teks ini. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari teks ini. Saat mendekati Damsyik, Paulus tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya dari langit yang menyilaukan. Dia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Nah, reaksi Paulus menunjukkan keterkejutan dan ketidakpahamannya terhadap apa yang sedang terjadi. Lalu Paulus tidak makan dan minum tadi itu dia selama 3 hari. Dan setelah Ananias datang dan meletakkan tangannya di atas Paulus, Paulus langsung dapat melihat kembali. Kemudian ia dibaptis dan setelah itu ia makan untuk memulihkan kekuatannya. Lalu Ananias awalnya ragu untuk mendekati Saulus karena ia mengetahui reputasi buruk Saulus sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Namun Ananias tetap taat pada perintah Tuhan karena Tuhan meyakinkan bahwa Saulus telah dipilih sebagai alat untuk membawa namanya kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Perkataan Tuhan memberikan jaminan bahwa ada rencana besar di balik perjumpaan dan Saulus akan menjadi bagian penting dalam misi keselamatan dengan Tuhan. Hal ini mendorong Ananias untuk mengatasi rasa takutnya dan dengan setia menjalani perintah Tuhan. Baik, teman-teman, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri berbagai kisah pengalaman dan kita membangun kira-kira apa aksi nyatanya nanti. Bagaimana pengalaman kita dalam mengenal Tuhan? Apakah ada masa di mana kita merasa jauh darinya? Kepada teman-teman yang mau menyeringkan pengalamannya, saya berikan waktu dan kesempatan. Oke, baik. Mengenal Tuhan pastinya sejak kita di usia dini sudah mengenal dan dekat dengan Tuhan. Di mana keluarga atau orang tua kita sudah mendidik kita bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Selama proses perjalanan hidup kita ada saatnya di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Contohnya di pengalaman saya, di saat dekat dengan keluarga masih merasa dekat dengan Tuhan karena keluarga selalu menuntun saya untuk berdoa ke gereja. Semenjak jauh dari keluarga seperti sekarang ini di saat kuliah, saya merasa jauh dari Tuhan karena sudah jarang lagi ada yang suruh saya doa. Palingan yang saya buat itu palingan doa makan atau doa sebelum tidur, jarang juga ke gereja. Itu dari saya. Oke, baik, Kakak Andini tadi sudah menceritakan pengalamannya bahwa yang pertama tadi Kakak Andini mengatakan mengenal Tuhan itu sejak dari kecil atau dikatakan sejak dari rahim ya, pasti kita sudah mengenal Tuhan. Lalu berkaitan dengan perjumpaan dengan Tuhan,
menjauhkan diri kita dengan Tuhan itu saat masa kuliah, di mana pada saat masa kuliah itu kita tidak ada lagi orang yang mau peduli dengan kita. Nah, beda dengan pada saat masa kecilnya kita itu, ketika orang tuanya kita itu pasti saja selalu menyuruh kita untuk berdoa, terus apa hal lain gitu. Lalu ketika kita pada saat kuliah, disitulah kita merasa menjauhkan diri dari Tuhan. Baik, berarti aksi nyatanya sekarang untuk kakak Andini itu Kalau apa kira-kira? untuk aksi nyata, lebih lebih percaya diri untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan tanpa ada dorongan dari orang lain, ataupun bisa melakukan itu dengan sendirinya. Berarti aksi nyatanya tadi dari kakak Andini itu berarti harus percaya diri dan tanpa ada lagi orang yang menyuruh kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi sadar diri dari dalam diri kita sendiri itu sangat penting. Oke, baik, terima kasih. Lalu, pernahkah kita mengalami momen damsik dalam hidup ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui kejadian tertentu? Oke, terima kasih Kak Cici. Jadi pengalaman saya di mana momen seperti yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya, di mana Tuhan itu berfirman kepada Paulus pas di saat Paulus itu pergi ke Damsik. Nah, pengalaman saya di mana pada saat saya pergi berlibur di kampung pada waktu itu, dan sampai di pertengahan jalan saya dengan saudara saya itu mengalami kecelakaan. Nah, syukurnya saja kecelakaan itu kami tidak ada ini lecet ataupun luka-luka di badan, karena pada saat itu saya percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kami, dan pada saat itu juga kami langsung ditolong oleh ada beberapa orang di sekitar pada saat kami kecelakaan. Syukurnya ada orang yang membantu kami, dan di situ saya merasa bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami melalui orang yang kami tidak kenal sama sekali. Nah, itulah pengalaman saya di mana saya itu berjumpa dengan Tuhan di pertengahan jalan, seperti yang dialami oleh Paulus ketika dia melakukan perjalanan menuju ke Damsik. Itu saja pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Wiwi yang sudah menceritakan atau menyiringkan pengalamannya. Jadi pengalaman dari Kakak Wiwi tadi, dia saat dalam perjalanannya itu mereka mengalami kecelakaan. Jadi di sini karena mereka itu sangat percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam situasi apapun. Jadi di situ Tuhan itu menurunkan orang yang membantu atau menghadirkan Tuhan untuk membantu Kakak Wiwin dengan temannya tadi. Jadi di sini tadi Tuhan itu selalu hadir dalam situasi apapun. Baik, apa saja perubahan yang kita rasakan setelah bertemu dengan Tuhan atau memperbaharui iman kita? Baik, perubahan yang saya rasakan ketika kita bertemu dengan Tuhan, jujur saya dulu waktu SMA saya jarang sekali pergi ke gereja, karena alasan yang pertama mungkin karena gerejanya jauh dari kampungnya rumah. Terus di saat itu saya merasa kalau Tuhan itu sangat jauh dan tidak ada ketenangan dalam diri saya. Nah, pas sekarang saya kuliah, saya baru rasa ada ketenangan karena saya sering ke gereja pada hari Minggu. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Kakak Yulin yang sudah menyaringkan pengalamannya tadi. Jadi pengalamannya tadi itu dia merasa jauh dengan Tuhan itu pada saat SMA karena dengan situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan Tuhan itu, karena alasannya itu tadi gerejanya jauh, tapi dia merasa mendekatkan dirinya dengan Tuhan itu sewaktu kuliah, di mana dia selalu mengikuti
misa hari Minggu ataupun misa hari Minggu di kampus ataukah di gereja-gereja lainnya, di situ dia merasa diri bahwa dia selalu mendekatkan dirinya itu dengan Tuhan. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaringkan berbagai pengalaman, berbagai situasi atau berbagai kondisi kita di setiap individu-individu kita. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa bagi kehormatan Tuhan kuasa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu memberi kami berikan para pemimpin gereja yang baik. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan dan keteguhan hati kepada mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para masyarakat. Ya Tuhan, terima kasih kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengangkat masyarakat kami di hadapan-Mu, memohon agar Engkau mendekati setiap orang di dalamnya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kedua orang tua kita. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menghadirkan kedua orang tua yang baik untuk kami semua. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah kedua orang tua kami masing-masing, berikanlah mereka kesehatan jiwa dan raga, semoga mereka dijauhkan dan berikanlah mereka ketabahan untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh kami anak-anak mereka ataupun orang-orang yang mereka tidak kenal. Lindungilah selalu kedua orang tua kami ya Tuhan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang hadir di sini. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami selalu mengikuti jalan-Mu, dan semoga kami menjadi alat pilihan bagi-Mu untuk memberitakan nama-Mu di tengah dunia ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertemuan ini dan atas kebenaran yang telah kami pelajari dari kisah Saulus dan Ananias. Terima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang menyentuh hati kami, serta atas panggilan-Mu yang memanggil kami untuk bertobat hidup baru dalam Kristus. Kami mohon kuatkanlah iman kami agar kami dapat mengatasi keraguan, ketakutan seperti yang dilakukan Ananias. Bimbinglah kami untuk taat perintah-Mu dan menjadi alat-Mu dalam menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih dekat kepadamu dan kepada sesama. Dalam perjalanan iman ini, kami mohon agar Roh Kudus-Mu terus menyertai dan membimbing kami. Semoga kami senantiasa terbuka terhadap panggilan-Mu dan berani mengambil Injil kepada dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu untuk Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.